Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bisa saya mulai ya, Pak Irawan dan Ibu-Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Dihayu Yuli. Saya selaku koordinator wilayah yang akan membersamai untuk Universitas Tribhuwana Tunggadewi nanti pada program PMM ini. Nah, hadir juga di sini yaitu Ibu Anissa. Beliau merupakan bagian dari tim keuangan. Lalu ada juga Ibu Sarah dan Ibu Priska. Beliau berdua merupakan juga dari koordinator wilayah. Nah, menyambung dari pertemuan PT penerima dan PT pengirim, terlebih khususnya dari PT penerima kemarin yang sudah terjadi di tempo hari, bahwasanya akan ada mengenai SK SPP, yang mana SK SPP ini harus dilakukan atau dipersiapkan dari perguruan tinggi. Nah, yang mana izin saya share screen. Mbak Anissa, mohon maaf, ini masih disable. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Nah, jadi nanti mengenai kelanjutan dari rentetan untuk pencairan dananya nanti dimulai dari persiapan SK ini Bapak Ibu. Nah, nantinya SK ini harus dipersiapkan dari Unitri. Nah, SK ini nanti diisi oleh atau ditandatangani oleh Bapak Rektor. Nah, selaku pimpinan perguruan tinggi. Nah, nanti diisi dari perguruan tinggi PT penerima, yaitu Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Lalu ini keputusan disesuaikan oleh format dari Kepala SK atau Pak Rektor. Lalu ini untuk nomor nanti diisikan. Nomornya ini merupakan nomor dari SK yang diterbitkan dari perguruan tinggi, yang mana SK ini merupakan sumbangan pembinaan pendidikan PMM. Nah, ini nanti diisi untuk perguruan tinggi. Nah, sumbangan pembinaan pendidikan ini biasa kalau di bahasa asing SK tuition fee seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ini diisi menggunakan yaitu rektor dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi menimbang bahwasannya ini nanti diisi dari perguruan tinggi. Nah, nanti bisa juga SK ini dikonsultasikan terlebih dahulu ke bidang hukum atau bisa langsung saja seperti itu. Nah, ini untuk poin 1, poin 2, dan poin 6 nanti diisi dari perguruan tinggi. Untuk yang poin 3, poin 4, dan poin 5 ini merupakan referensi nantinya. Nah, lalu kita berlanjut mengenai keputusan rektor ini, yaitu mengacu yang atas tadi tentang sumbangan pembinaan pendidikan program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Nah, hal ini menetapkan sumbangan tersebut yaitu sebesar Rp6.255.750 ini untuk per mahasiswa per semester. Jadi, misal kalau untuk Tribhuwana Tunggadewi itu jumlah mahasiswa infonya ada 118 ya Pak Irawan kalau tidak salah ya untuk jumlah mahasiswa infonya ya. Nah, nanti yang akan kita istilahnya kita cairkan mengenai pencairan dananya adalah sejumlah nilai nominal ini dikalikan dengan jumlah mahasiswanya yang inbound. Nah, nanti untuk di poin yang kedua ini yaitu
implementasinya untuk apa aja. Nah, itu ada 6 poin yang harus dijelaskan. Yang mengenai sumbangan pembinaan pendidikan atau tuition fee nanti digunakan yang pertama untuk dana implementasi kegiatan modul Nusantara, lalu untuk honorarium dosen modul Nusantara, honorarium dari koordinator PT, lalu pengelola keuangan, honorarium liaison officer, lalu yang terakhir mengenai dana bantuan penunjang perguruan tinggi penerima, yang mana keseluruhan ini adalah digunakan untuk mensukseskan program PMM. Nah, untuk biaya yang timbul dari akibat pelaksanaan ini nanti semuanya akan ditanggung oleh pihak LPDP, seperti itu. Nah, nantinya ini nanti diisi oleh perguruan tinggi yang mana ditetapkan kalau Unitri itu di Malang ya Pak ya. Nanti terus ditanggalkan lalu ditandatangani oleh Pak Rektor. Nah, nanti setelah semuanya ini sudah diisi, sudah ditandatangani, nanti step selanjutnya yaitu di-scan, dikirimkan ke kami melalui email. Nanti akan saya kirimkan melalui WhatsApp dari Pak Irawan mengenai email ataupun template ini. Nantinya setelah kami menerima scan SK, nanti kita bisa beralih mengenai PKS selanjutnya. Nah, kesiapan dari PKS itu seperti ini. Kalau untuk tahun lalu sudah mengikuti ya Pak ya? Oh sudah, baik. Nah, ini beberapa hal yang sama dengan PKS tahun PMM 1, tapi ada beberapa hal yang berbeda untuk di PKS ini. Seperti itu. Nah, yang pertama ini nanti diisi mengenai perguruan tinggi. Untuk nomornya yang atas ini nanti dikosongkan, lalu yang bawah ini nanti diisi dari perguruan tinggi. Nah, ini nanti yang mendatangani dari Bu Sri Gunani selaku PLT Direktur Belmawa. Nanti di sini diisi nama pejabat perguruan tinggi. Bisa oleh Pak Rektor atau Pak Warek, seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai hak dan kewajiban, ini seperti halnya di poin 4, yaitu pihak perguruan tinggi itu nanti akan mengelola sejumlah dana yang mana masuk dalam SPP tadi, program PMM, lalu menunjuk koordinator PT sudah, memfasilitasi mahasiswa program PMM, sampai dengan pembuatan laporan yang mana oleh dosen modul Nusantara, LO nanti akan dikirimkan melalui koordinator PT, mengirimkan laporan penggunaan dana bulanan, lalu untuk pengelola keuangan ini nanti mengarsipkan laporan keuangan. Nah, hal yang perlu digarisbawahi adalah memberikan laporan akhir program PMM ini kepada kami melalui koordinator PT paling lambat 7 hari setelah pemulangan mahasiswa. Nah, pemulangan mahasiswa ini nanti terhitung dari kalender akademik akhir, nanti akan kami susun seperti itu untuk mereka pulangan, tetapi untuk perhitungan mereka pulang yaitu dari kalender akhir, yang mana kami hitung dari hari terakhir UAS. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pendanaannya, ini yang untuk dana bantuan yang akan diterima oleh Unitri nantinya yaitu sebesar 6.255 tadi dikalikan dengan sejumlah mahasiswa inbound seperti itu. Nah, jumlahnya
yaitu 118 tadi mengenai kuotanya. Nah, lalu selanjutnya untuk mekanisme pencairannya nanti akan dilakukan 2 kali, yaitu sistemnya termin pertama 70%, termin kedua yaitu 30%. Nah, 70% ini yaitu surat tagihan SPP, program PMM1, lalu proposal final dari pelaksanaan modul Nusantara, yang mana sudah dilakukan BIMTEK MN, dan menghasilkan proposal, itu nanti akan difinalkan dengan tim. Lalu yang ketiga merupakan keputusan rektor tentang penetapan SPP, yang mana ini nanti SK yang awal tadi, lalu surat keterangan kedatangan mahasiswa. Nah, ini nanti juga diisi dari perguruan tinggi sampai dengan, jangka waktu dan pengakhiran perjanjian ini nanti diisi dengan kalender akademik yang telah diinformasikan kepada kami, Pak. Nah, merupakan akhir kalender akademik di kami, yaitu saat hari terakhir mahasiswa itu UAS, seperti itu. Nah, untuk hal ini nanti untuk mengenai korespondensi, yaitu bisa diisi dengan koordinator PT, lalu nantinya ini dibuat rangkap 2, yaitu diberikan materai, 1 untuk kami dan 1 untuk perguruan tinggi, seperti itu. Ini mengenai PKS, Pak. Tetapi PKS ini nantinya stepnya adalah ketika SK sudah masuk ke kami, maka kami akan memberikan draft SK PKS yang akan diisi dan disesuaikan oleh perguruan tinggi mengenai nominalnya, seperti itu. Nah, untuk penjelasan nominal atau penggunaan dari dananya tersebut akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu, kamera saya itu sedang ada bermasalah. Jadinya saya izin tidak menyalakan kamera ya, Bapak dan Ibu semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pendanaan ya. Di sini saya izin share screen ya, Bapak dan Ibu. Ya, pertama di sini dari Universitas Tribuana Tunggadewi. Di sini kuota yang dimiliki itu sebanyak 118 mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk 118 mahasiswa ini kan dapat dijadikan 6 kelompok gitu, di mana satu kelompok itu dikelola oleh satu dosen modul Nusantara. Sehingga di sini ini karena kan kami menggunakan rumus ya, jadi 118 dibagi 20 orang itu sekitar 6 dosen modul Nusantara. Selanjutnya di sini juga ada liaison officer, di mana untuk satu kelompok itu kan menggunakan satu liaison officer. Nah, selanjutnya untuk koordinator PT, ini satu koordinator PT dengan satu pemangku keuangan. Nah, sebelumnya di sini kami dari tim keuangan sudah mencoba untuk mensimulasikan perhitungan tuition fee program yang dimana nanti akan PT terima atau PT kelola gitu. Di sini yang dimana sudah dijelaskan oleh Ibu Yuli sebelumnya, di mana ada di SK SPP dan PKS, yaitu mekanisme pendanaan dalam tuition fee sebesar 6.255.750 itu terdapat banyak komponen pembiayaan ya Bapak dan Ibu. Di sini pertama ada pembiayaan untuk honor dosen modul Nusantara, di mana untuk pembiayaan honor dosen modul Nusantara ialah per bulannya 2.400.000. Selanjutnya di sini ada honor liaison officer, di mana per bulannya pembayarannya itu sebesar 700.000. Selanjutnya ini ada honor koordinator PT yang sama juga dengan liaison officer. Untuk per bulannya itu pembiayaan honornya itu 700.000 juga. Dan terakhir ada honor
pemangku keuangan, di mana per bulanannya juga 700.000 juga. Nah, di sini kami menghitungkan untuk keseluruhan semester atau dalam satu siklus PMM untuk pembayaran dosen modul Nusantara. Di sini kami menghitungkan untuk honor dosen modul Nusantara ini selama 4 bulan dengan jumlah total pembiayaan 57.600.000. Selanjutnya ada honor liaison officer. Untuk selama satu siklus PMM itu kami mencoba menghitungkan dan kami dapat angka sebesar 16.800.000. Selanjutnya untuk honor koordinator PT sebesar 2.800.000 dan untuk honor pemangku keuangan juga sebesar 2.800.000. Perlu ditekankan bahwa jumlah honor ini berupa minimum ya Bapak dan Ibu semuanya, sehingga angka ini tidak dapat dirubah gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk total honor dari beberapa komponen pembiayaan yang telah saya sebutkan sebelumnya itu selama satu siklus PMM atau selama satu semester, yaitu maksimal pembiayaan honornya itu 4 bulan ya Bapak dan Ibu semuanya. Di sini kita dapat angka sebesar 80 juta. Selanjutnya dalam komponen pendanaan yang lainnya itu ada dana kegiatan modul Nusantara, di mana dana ini dana yang digunakan untuk menunjang segala kegiatan PMM ya atau kegiatan modul Nusantara. Yaitu di sini kan untuk per mahasiswanya itu sebesar 4.440, di mana dari Universitas Tribuana Tunggadewi ini ada kuota 118, sehingga angka ini merupakan 4.440 dikali 118 mahasiswa. Itu didapatkan 523.920.000. Selanjutnya ada komponen pendanaan dana bantuan penunjang PT, di mana per mahasiswanya ialah 1 juta, sehingga didapatkan angka 118 juta. Nah, di sini kami menghitungkan keseluruhan total kebutuhan pembiayaan modul Nusantara atau total kebutuhan pembiayaan PMM yang dibutuhkan oleh Universitas Tribuana Tunggadewi ialah sebesar 721.920.000. Selanjutnya di sini ialah dana tuition free program yang dimana akan dibayarkan atau ditransferkan oleh pihak kami, yaitu sebesar 738.178.500. Sehingga jika dilihat antara total kebutuhan MN dengan tuition fee program yang mana akan kami bayarkan itu Bapak dan Ibu semuanya, ini ada kelebihan dana gitu jika dibandingkan. Di kelebihan dana itu sebesar 16.258.500. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kelebihan dana ini bisa dipergunakan untuk menunjang dana kegiatan modul Nusantara, namun tetap memperhatikan dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang mungkin di PMM 1 kita sudah mengalaminya ya, ada beberapa misalkan kwitansi, pembayaran pajak gitu-gitu, dan juga memperhatikan standar audit yang berlaku seperti itu. Mungkin dari saya itu, Ibu Yuli, jika ingin ada yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik, silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau dikonfirmasi ke kami, silakan. Pak Ir, mungkin dulu atau saya sekalian? Ya, untuk Pak Ir. Betul, Pak. Jadi langkahnya yaitu SK SPP terlebih dahulu dari rektor, nanti dikirimkan scan ke kami melalui email, lalu selanjutnya mengenai template PKS itu nanti akan kami kirimkan kembali
Dan itu step by step seperti itu nantinya. Baik, sama-sama Pak. Bu Dian, silahkan Bu. Baik, terima kasih sekali Bu Dia untuk pertemuannya hari ini, sangat mendukung sekali untuk kami, dan terima kasih juga kami dapat pendampingan untuk ini. Ini di sini juga saya menghadirkan Ibu Wakil Rektor 1 yang sekiranya mungkin bisa menjadi laporan kami bahwa pelaksanaan PPMDN ini terlaksana gitu, bahwa ya kami juga ada di bawahnya beliau. Ya ini Bu Widowati, Prof. Widowati, okay. Bu Dia, kenalkan. Pagi Bu, salam kenal. Baik, saya ini sebenarnya ya saya sebagai PIC dari MDKM untuk pelaksana flagship kementerian di Universitas Tribhuwan Tunggal Dewi. Di sini dihadirkan juga kami adalah Buluh Dina, ini bagian keuangannya kami untuk ini. Tadi sudah dijelaskan tentang beberapa hal. Nah, saya itu mau mengkonfirmasi tentang keuangan, karena ini yang agak jelimet ya, nanti biar nggak salah lagi seperti kemarin yang ternyata laporannya juga agak Pak Baliut dibilangnya gitu ya, karena ya itu program pedomannya itu baru kami dapatkan, atau memang ya mohon maaf kami mungkin terlambat untuk mendapatkan informasi, jadi ya pokoknya seadanya kami bisa menyampaikan. Nah, mengenai tadi ya 6.255.750.000 itu per mahasiswa, itu berarti SKPS surat keputusan sumbangan pembinaan itu dibuat atas mahasiswa inbound ya. Betul Bu. Betul. Oke, mahasiswa inbound. Nah, jadi kita bertanggung jawab terhadap pencairan mereka juga ya. Betul Bu. Ya. Nah, tapi tidak termasuk dengan UKT. Itu hal yang berbeda ya Bu. Beda ya. Oke. Ya. Nah, 6.255 ini kan berarti sebenarnya itu uangnya apakah memang sampai di universitas apa tidak ya? Jadi nanti seperti ini Bu alurnya. Jadi dari 6.255.000 itu nanti kan dikalikan dengan sejumlah mahasiswa inbound. Nah, nanti uang tersebut akan kami kirimkan melalui perguruan tinggi gitu Bu. Jadi langsung semuanya. Itu dananya untuk tadi honorarium ketentuan tadi. Honorarium dosen modul. Ya, kemudian betul. LO. Ya. Koordinator. Betul. Keuangan. Ya. Terus pelaksanaan 1 juta per mahasiswa. Betul, dana penunjang PT. Yang satu terakhir lagi mengenai implementasi modul Nusantara, Bu. Kan ada 25 kegiatan ya, Bu, itu. Kegiatan. Jadi masing-masing kegiatannya dosen modul Nusantara. Iya. Oh betul. Ya, yang 60 juta sekian gitu ya. Oke. Baik. Jadi itu yang akan terminnya pembayarannya itu 2 kali. Betul. 70% ya, dan 30%. 70% dan 30%. Nanti saya juga dikasih tahu kira-kira kapan mulainya, biar nanti kami juga menginformasikan kepada universitas untuk pendanaan pertama nih, karena jadwal jadwal kedatangannya itu sudah ada nih. Pak Irawan sudah dapat sepertinya ya. Jadi kami mau nggak mau kan sudah mulai mempersiapkan prepare. Kalau misalnya itu belum ada kan berarti kita mau nggak mau pakai dana talangan dulu nih dari universitas ya. Ini betul gitu Bu, kan? Nggak mungkin ya. Kalau misalnya terusnya kita nggak ada, belum ada kan, nungguin ini aja kan nggak mungkin. Oke, jadi nanti kami juga nanti dikasih tahu berarti 70% itu kapan gitu ya. Terus yang kedua, ini sampai ini berarti nanti. Nah, untuk tadi untuk pendanaan yang kelebihan tadi 16 juta. Ya,
Tadi Iya. tadi yang bagian keuangannya ngomongnya cepat-cepat, jadi saya juga cepat-cepat ininya. Kan itu untuk bayar pajak. Mohon maaf ya, karena pagi-pagi masih sarapan, masih gemuk. Pajak, kemudian untuk kwitansi, ya. Dan, nah berarti ini pembuatan pajaknya itu, pembayaran pajaknya terhadap honorarium dan lain-lain ini apakah termasuk kan di modul Nusantara itu bisa saja memanggil orang, ya kan? Misalnya sebagai pemateri. Nah, pajaknya itu dibayarkan dari 16 juta ini atau dari kegiatan, termasuk kegiatannya si modul Nusantara nih. Biar kwitansinya sama tuh. Ya, itu satu. Nah, terus tentang kendaraan pemberangkatan. Misal di modul Nusantara itu ada pemberangkatan kunjungan kemana tuh, gitu ya. Ya, nah itu masuknya ke kegiatan yang 1 juta per mahasiswa itu, atau ke kegiatan yang modul Nusantara tuh laporannya ya, itu. Nah terus bila misal di dalam 16 juta itu kami kelola dengan adanya, kan kita tuh punya panitia tuh ya, kan nggak saya, nggak Pak Ir aja. Kita kan pasti punya panitia ya, punya panitia. Nah setidaknya apakah panitia itu juga boleh kita kasih HR? Ya karena ada kita 118 orang itu kan nggak mungkin tuh kita ada, pasti kan ada administrasi juga, orang-orang ini yang mendukung kegiatan kita. Bolehkah kita masuk mengelola dari 16 juta itu secara fee? Nah, itu udah, 3 dulu itu aja. Terima kasih, Bu Dia. Baik, Ibu izin ya Bu ya, ini dijawab satu persatu. Iya, mangga. Baik, yang pertama mengenai pajak, nanti mohon Mbak Anissa menambahkan ya Mbak Anissa. Mengenai pajak nantinya itu sudah masuk dalam rangkaian yang modul Nusantara tadi Bu. Misal kalau seandainya untuk pembayaran narasumber ya Bu ya, itu kan ada HR-nya tertentu. Nah, itu sudah masuk dalam satu rangkaian kegiatan itu Bu. Itu di luar dari 16 sekian tadi itu ya Bu ya. Nah, terus ya lalu untuk mengenai yang kedua yaitu pemberangkatan ya Bu ya, kalau seandainya mengenai kegiatan modul Nusantara itu sudah dalam rangkaian modul Nusantara juga. Nah, dana penunjang PT untuk penjemputan ataupun pemberangkatan itu digunakan untuk perguruan tinggi saat melakukan penjemputan ataupun nantinya keberangkatan dari bandara ke kampus saat mahasiswa itu datang, atau pemberangkatan dari kampus ke bandara saat mahasiswa itu pulang. Nah, itu bisa menggunakan dana yang dana penunjang PT, itu mengenai transportasinya. Nah, untuk yang ketiga tadi mengenai mohon maaf Bu, tadi mengenai apa Bu? Yang ketiga Bu, terakhir. Itu apa sih HR Oh, HR. Iya, nanti mohon untuk dikoreksi ya Mbak Anissa. Jadi memang Bu untuk HR yang lain itu tidak diperkenankan karena ada beberapa aturan yang mana untuk HR hanya untuk seperti halnya Koor PT, pengelola keuangan dan lain sebagainya. Nah, untuk misal untuk bisa digunakan untuk konsumsi gitu, tapi konsumsi tersebut harus melibatkan mahasiswa Bu. Jika segala sesuatu hal yang melibatkan mahasiswa, istilahnya ada mahasiswa di situ yang terlibat Bu, maksudnya mahasiswa inbound itu dapat menggunakan dana tersebut gitu Bu. Tapi kalau untuk HR itu tidak diperbolehkan. Mungkin Mbak Anissa bisa menambahkan, Mbak Anissa. Halo, Mbak Anissa. Ya, izin ya Ibu Yuli, izin Ibu menjawab pertanyaannya. Untuk pertama itu kan untuk pajak narasumber ya Bu ya, untuk pajak narasumber dalam kegiatan modul Nusantara. Nah itu kan pertanyaannya itu masuk yang 16 juta atau
pada saat implementasi modul Nusantara ya Bu. Nah iya, untuk pajak narasumber sudah yang tadi dijelaskan oleh Ibu Yuli sudah tepat. Jadi untuk pajak narasumber itu dibayarkan dengan pada saat implementasi modul Nusantaranya itu Ibu, dengan dana implementasi. Misalkan contoh untuk pajak narasumber itu kan 1 juta per jam ya, dengan maksimal 2 jam, sehingga kan pajak narasumber itu 2 juta untuk per 2 jam. Nah, pembayaran pajak maaf Ibu, honor narasumber itu kan 2 juta untuk per 2 jam gitu ya Bu. Ya, jadi pajaknya itu dibayarkan dari 2 jutanya Ibu itu Ibu. Jadi 2 juta itu sudah include dengan pajak. Iya, 2 juta dari dana implementasi itu untuk pembayaran narasumber itu sudah include dengan pajak. Nah, pajaknya itu kan PPh 21 ya Bu ya, gitu. Nah, selanjutnya untuk penyewaan mobil itu juga sudah tepat yang dijelaskan oleh Ibu Yuli. Nah, untuk penyewaan mobil ini kan tadi yang dimaksudkan oleh Ibu itu untuk misalkan kunjungan implementasi modul Nusantara ya Bu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam dana implementasi modul Nusantara, Bu, gitu. Jadi, saya juga izin menyampaikan dalam penyewaan mobil juga jangan lupa disertakan pembayaran pajak PPh 23-nya ya, Bu, ya, gitu. Karena kebetulan yang PMM 1 banyak sekali yang terlewat untuk PPh 23-nya itu, gitu, Bu. Nah, kalau untuk dana bantuan penunjang PT itu hanya dikhususkan untuk penjemputan dan pengantaran serta pelepasan dan penyambutan untuk mahasiswa inbound-nya itu Ibu gitu. Nah, selanjutnya untuk yang 16 juta itu boleh untuk honor panitia atau bukan. Jadi mungkin nanti akan saya konfirmasi ulang ya Bu melalui Ibu Yuli gitu. Jadi kemarin masih belum ada keputusan pasti gitu seperti apanya. Namun saya juga ada informasi bahwa diperbolehkan gitu untuk selama masih dalam honor panitia dalam modul Nusantara itu Ibu gitu. Yeah. Jadi mungkin nanti akan saya konfirmasi ulang ya Bu ya ke Ibu Yuli gitu. Jadi kalau untuk panitia penunjang modul Nusantara itu diperbolehkan, namun masih dengan standar-standar audit yang pasti gitu Ibu, yang masih sesuai gitu Bu. Kayak misalkan ingin menambah pemangku keuangan atau administrasi. Oh, administrasi itu boleh Ibu. Satu, namun nanti mobilisasi misalnya kan dari 118 itu kan kita nggak mungkin juga Pak Ir semuanya menungguin di sana kan, pasti kan ada yang mahasiswa mentor juga kan ada, cuma kan pasti ada yang beberapa yang ya yang membantu kan di situ gitu loh. Iya betul Ibu, itu diperbolehkan, namun misalkan kayak nambah hanya satu atau 2 orang gitu ya Bu kira-kira, jadi tidak terlalu banyak dan masih memperhatikan tarif SBM ya Bu ya, jadi masih sesuai untuk pembayaran honornya gitu Bu. Ya jadi seperti itu. Nanti untuk konfirmasi pastinya saya gitu ya. Kita ikutin SPMK aja gitu gimana? Untuk HR-nya. Untuk HR-nya mungkin nanti akan saya konfirmasi ulang ya Bu melalui Ibu Yuli gitu. Nanti akan saya konfirmasi gitu Bu. Kalau untuk yang pembayaran honor itu kita masih nanti pokoknya saya konfirmasi ulang, saya juga masih rancu gitu Bu, karena ada dua keputusan. Karena kan 16 juta ini ya, menurut saya kan pelaksanaannya itu kan nggak mungkin juga kalau misalnya untuk konsumsi semua ya, gitu kan? Ya tahu. Iya betul Ibu. Karena penggunaannya itu juga kan kita juga untuk menunjang ini, menunjang apa sih namanya, menunjang pelaksanaan ke kita. Iya. Nggih, Bu. Jadi kan balik lagi ke buku saku ya Bu, ada di poin 10 itu untuk seluruh pendanaan. Iya. Untuk seluruh pendanaan itu diserahkan langsung wewenangnya dalam pengelolaan itu ke pihak kampus, Bu. Gitu. Oke, terus apa lagi ya? Kan di dalam pelaporan itu kan di pedoman itu pelaporannya itu sudah ada formatnya kan, sudah ada template-nya ya Excel dan kemudian kwitansi dan lainnya sama seperti yang PPMDN 1 kan?
Nanti kurang lebihnya sama Bu, namun nanti dari pihak kami akan memberikan ke pihak PT bagaimana format-formatnya gitu. Itu secara menyusul mungkin Bu, nanti disertakan dengan panduan keuangan atau pedoman keuangan gitu. Oke. Jadi untuk komponen yang 1 juta per mahasiswa itu ya kita kelola berarti untuk pemulangan untuk transportasi pendatangan, terus kemudian pemulangan, terus acara pelepasan, acara pemulangan gitu ya. Iya, betul Ibu. Terus konsumsinya boleh nggak masuk situ? Iya Ibu boleh, namun masih misalkan tadi mahasiswanya 118 ya Bu ya. Berarti untuk konsumsinya hanya boleh untuk per mahasiswanya itu Bu gitu. Hanya boleh untuk mengcover mahasiswanya aja gitu Bu, mahasiswa PNM-nya aja. Yang 118. Berarti yang lainnya itu kita masuk yang 16 juta itu ya gitu kan? Oh iya bisa Ibu, namun tetap memperhatikan SBM ya Bu ya, SBM yang berlaku ya, nanti mungkin untuk SBM-nya juga akan diberikan gitu. Oh ya, SBM-nya diberikan juga ya. Oke, sementara begitu. Terima kasih. Ya baik Ibu, terima kasih kembali Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Oh ya, untuk dana seperti uang hidup dan lain-lain itu kan dari sana ya, langsung dari sana kan? Betul Bu, jadi kami kan transferkan langsung ke mahasiswa. Oke, kita kan berarti hanya memberikan surat keaktifan mahasiswa segala macam ya untuk mereka bisa cair kan, termasuk uang kos-kosan gitu ya yang setiap bulan itu ya. Betul. Jadi gini Bu, jadi mahasiswa nanti akan mendapatkan yang pertama kalau untuk kedatangan ini biaya kedatangan mahasiswa itu 600.000 Bu. Terus untuk bantuan biaya hidup itu ada 1.200.000, yang mana 700.000 merupakan uang makan, 500.000 merupakan biaya akomodasi, kos-kosan ataupun asrama seperti itu. Lalu untuk mahasiswa sendiri juga diberikan BPJS itu 150.000 seperti itu Bu. Oke, ini kita hanya administrasinya saja. Iya. Oke, ya udah. Makasih. Sementara begitu, Bu Dia. Makasih. Baik, sama-sama Bu. Ada pertanyaan lagi Pak atau Ibu? Ada. Oh baik. Nanti untuk penanggalannya ditanggalkan bisa memilih ya Pak antara tanggal 23 Maret sampai dengan sebelum tanggal 4 Agustus ya Pak ya. Maret sampai berapa? 4 Agustus. 4 Agustus. Mbak Yuli, mungkin kita buat 14 Juli saja sesudah pengumuman mahasiswa. 14 Juli ya, nggak Maret ya. Maret kelamaan banget ya. 14 Juli ya. Iya, Bu. Jadi kan 11 Juli itu kami umumkan mahasiswa di Instagram, sehingga katakanlah 3 hari sesudahnya kemudian SK terbit gitu, SK SPP. Kalau Maret kok terlalu jauh. Terlalu jauh sekali, betul. Ya. Mohon izin mau tanya lagi, bisa? Silakan Ibu. Ini berkenaan dengan laporan tadi. Kan kita ada laporan bulanan, dan laporan akhir. Tadi disampaikan oleh Bu Dia, laporan akhir itu 7 hari setelah pemulangan. Setelah UAS. Ya. Sedangkan pemulangan kita itu kan semua di desain itu bulan Desember. Nah, tahun akademik kami di Unitri itu Januari baru selesai UAS. Bagaimana ya kita mengkomparasi? Apakah seperti PPMDN yang kemarin? Jadi kita kirimkan dulu 7 hari sebelum 7 hari setelah bulan Desember pemulangan itu dengan mengirimkan tanpa KHS dulu. Terus kemudian setelah UAS kita kirimkan lagi yang lengkapnya. Gimana kira-kira?
untuk laporan Pak sekarang. Gimana Mbak Dia? Baik, jadi laporan tersebut itu memang disepakati adalah paling lambat 7 hari setelah pemulangan mahasiswa ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang Desember itu merupakan laporan untuk honorarium yang individu seperti itu. Mungkin nanti Mbak Anissa bisa mengkoreksi ya Mbak Anissa. Jadi begini Bu. Jadi untuk laporan itu memang ada yang individu, ada yang laporan akhir. Nah, kalau laporan akhir itu dihitungnya dari kalender akademik tadinya. Nah, kalau untuk yang HR itu memang paling lambat itu dimasukkan di bulan November, Bu. Jadi di bulan November nanti akan ada 2 laporan, yang mana satu di awal bulan Desember berarti yang paling lambat ya. Nanti itu berarti ada 2 laporan, yang mana satu merupakan laporan untuk kegiatan bulan November, yang kedua adalah rencana kegiatan di bulan Desember. Itu untuk mencairkan HR personal atau pengelola tim PMM nantinya Bu, agar tidak lewat dari tahun ya Bu ya nantinya gitu. Oh jadi yang HR-nya itu HR personal PMM itu ditaruhnya 30% berarti. Kan 70% berarti buat operasional, 30% nanti buat HR gitu maksudnya. Oh enggak Bu. Jadi HR itu kan akan diberikan kalau sekarang itu kan laporan itu akan tiap bulan ya Bu. Jadi HR itu akan diberikan setiap bulan. Nah, laporan itu kan terhitungnya 4 bulan ya Bu ya, dari bulan September, Oktober, November, Desember, ya kan Bu? Desember, ya. Nah, kalau Desember itu kan laporannya nantinya udah lewat tahun, ya kan Bu? Nah, sehingga agar kita menghindari lewat tahun itu, agar bisa dapat dicairkan seperti itu, maka menggunakan 2 laporan tersebut skenarionya Bu. Jadi satu laporan akhir kegiatan di bulan November, yang kedua adalah rencana kegiatan di bulan Desember. Seperti itu Bu. Oke, jadi laporan akhirnya nanti setelah UAS. Betul. Baik, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Ada lagi? Ada lagi Pak ya? Pak satu ruangan sama saya. Ini kalau begitu pertanyaan dari saya ya Bu. Oh iya boleh. Aduh, jadi ini kapan ya Pak bisa dikirimkan ke kami mengenai SK SPP ini? Kemungkinan kalau lebih cepat ya lebih baik. Kalau besok juga tidak apa-apa gitu. Berhubung ini hadir Bu WR ya Bu Widowati. Enggak, gimana Bu? Mohon maaf masih mute. Iya. Mohon bertanya, apakah SK tersebut harus ditandangani rektor ya? Betul Bu, kalau untuk SK gitu. SPP itu merupakan dari rektor, tetapi kalau untuk PKS nantinya bisa dari Pak Rektor, dari pimpinan PT, atau dari Warek juga bisa. Kalau untuk PKS, tetapi untuk SK SPP ini mohon maaf harus pimpinan perguruan tinggi yaitu Pak Rektor gitu. Iya. Baik. Terima kasih. Itu terakhir kapan, Mbak? Kalau di timeline itu tanggal 12 Agustus, Bu. Yang mana itu hari Agustus. Jumat besok. Iya. Iya, ini jadi tindak ini. Iya. Baik. Iya, nanti mohon untuk koordinasinya ya, Bu ya. Nanti apabila lebih cepat untuk sampai ke kami, nanti kami pun juga akan lebih cepat untuk memproses ke depannya seperti itu. Iya, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Ibu.
itu Pak Irawan. Nantinya mohon untuk segera saja dikirimkan ke kami. Tetapi untuk Unitri ini Pak, sebenarnya ada 2 konsen yang sangat krusial. Nanti mungkin dari tim keberangkatan ini ada Pak Fadoli ini di sini sudah hadir. Yang pertama, konsen yang pertama Pak, untuk yang berhubung saya bergabung juga di grup inbound untuk mahasiswa, itu sepertinya masih ada mahasiswa yang terkendala PD Dikti ya Pak ya. Nah, kemarin itu kami sudah berkonsultasi atau berdiskusi dengan tim, yang mana beberapa tim terkait, bahwasanya mahasiswa yang terkendala PD Dikti nantinya apabila belum berhasil untuk di laman MBKM, mohon maaf nantinya mahasiswa itu belum dapat melanjutkan seperti itu Pak. Nah, yang berimbasnya adalah nantinya jumlah mahasiswa inbound di Universitas Tribhuwana Tunggadewi ini nanti akan berkurang begitu. Tetapi mohon untuk bantuannya Pak Irawan, terutama untuk berkoordinasi dengan perguruan tinggi asalnya dari mahasiswa tersebut yang terkendala mengenai PD Dikti. Memang saya sampaikan bahwasannya nanti mekanisme tim untuk menyediakan tempat untuk upload mengenai pengajuan dana mereka, tetapi secara program ternyata mahasiswa semuanya harus terdaftar di PD Dikti dan dapat membuat akun di laman MBKM. Seperti itu Pak Irawan, itu yang pertama. Untuk yang kedua mengenai kedatangan mahasiswa nantinya akan disepakati yang kemarin itu di Surabaya ya Pak, di Juanda ya nantinya ya. Oh baik, mungkin nanti ada tambahan Pak dari Mas Fadoli. Selamat pagi Mas Fadoli. Mas Fadoli, apakah monitor? Oh, sepertinya Pak Fadoli ini sedang tidak monitor. Pak, memang benar kemarin itu karena... Halo? Halo Mbak Yu. Halo, mohon maaf, Oh, ini ya. masih di jalan saya. Ya, Oh, ya, ya. saya menyimak. Baik, jadi memang benar Pak, bandara kemarin itu disepakati di Juanda karena beberapa pertimbangan dari kami, yaitu tidak semua penerbangan itu dapat mencakup di Abdurrahman Saleh, yang mana semua rute itu tidak tersedia seperti itu, sehingga dijadikan satu di Juanda. Nah, nanti mohon dari tim Bapak dapat melakukan penjemputan nanti untuk mahasiswa dapat standby di Juanda seperti itu Pak nantinya saat kedatangan mahasiswa. Lalu izin juga untuk nomor koordinator PT yang mana Pak Irawan itu kami masukkan ke dalam konfirmasi dari maskapai apabila ada reschedule atau misal adanya keterlambatan kedatangan pesawat dan lain sebagainya, itu kami informasikan ke koordinator PT yang mana kami menggunakan nomor Pak Irawan untuk kami informasikan kepada travel agen gitu Pak. Ya, nanti untuk penjemputannya bagaimana mekanismenya kami serahkan kepada koordinator PT nantinya. Lalu untuk penjemputan ataupun nanti pemberangkatan seperti halnya sudah disampaikan tadi dan dikonfirmasi melalui Bu Dian bahwa dapat menggunakan biaya yang dana penunjang PT tadi Pak, yang 1 juta per mahasiswa begitu. Itu Pak Irawan dan Bu Dian. Apabila tidak ada yang dipertanyakan lagi, ya terima kasih Ibu atas hadir. Ya, salam kenal, salam hangat dari tim kami. Ini Sama-sama. semuanya
hadir ini koordinator wilayah ini. Baik, terima kasih Terima Bapak Ibu kasih. semuanya. Ya, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, izin saya menutup acara Oh, sama-sama. pertemuan ini ya pada pagi hari ini. Nanti untuk mengenai template dan email nanti saya kirimkan melalui Pak Irawan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Ya, salam hangat, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh.